Shalom saudara-saudara kekasih. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun berjalan ya saudara, dan kita masuk di dalam new normal. Tapi saudara, bagaimana kita bisa merasakan rasa nyaman? Ya saudara, kita rasa aman, nyaman di dalam keadaan sulit sekalipun ya saudara-saudara kekasih. Dan Daud, saya belajar dari Daud itu luar biasa ya. Dia sebagai raja, dia juga mengalami segala tantangan di dalam kehidupannya. Mazmur itu dahsyat ya saudara. Kitab Mazmur itu memiliki banyak kebutuhan di dalam hidup manusia. Ada mazmur doa, ada mazmur pujian, ada mazmur pengajaran, ada mazmur pengangkatan ya saudara. Ada macam-macam mazmur kesembuhan dan lain-lainnya. Tapi satu perkara yang hati Daud itu hanya melekat kepada Tuhan Yesus, dan dia mengikuti segala peraturannya. Dan bagaimana kita rasa aman dalam lindungannya? Kita melekat, kita bertobat dari segala kejahatan, dari hal-hal yang Allah kita tidak berkenan, Yesus Kristus Tuhan. Maka di Mazmur 91 dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahanku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Wow, dahsyat ya saudara. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Keselamatan, kenyamanan, damai sejahtera kita tidak bisa dapatkan di dunia ini, dan harapan kita kepada manusia juga tidak ya saudara-saudara kekasih. Kalau kita melekat kepada Tuhan, di situ ada rasa aman, ada rasa damai sejahtera. Mazmur 31 ya. Daud sampai menuliskan firman itu bekerja di dalam kehidupannya, dan dia lakukan ya saudara. Maka Mazmur 31 adalah sebuah mazmur doa saudara. Sebuah doa yang sangat pribadi sifatnya, yang mengungkapkan kesulitan, kesusahan yang dia hadapi. Keluarganya, anaknya sendiri menyerang ya saudara. Bahkan pimpinannya sendiri juga menyerang, yaitu Raja Saul. Dalam ratapan, dan mengungkapkan ratapan yang amat dalam dari pribadinya. Karena apa?
Ya saudara, kita lihat karena kesehatan bisa terganggu untuk saat-saat ini. Saat ini yang melanda seluruh dunia adalah kesehatan dan ekonomi, ya saudara. Kematian, kadang-kadang kita dengar kematian sekonyong-konyong, ada kematian, ya saudara. Kita tidak mengerti semuanya itu semuanya ada di tangan Tuhan. Karena musuh kita, karena penyakit, apalagi penyakit satu belum selesai, dengar lagi ada belalang, ya jutaan belalang di Pakistan, belum selesai semuanya, flu babi yang kita dengar, ya saudara. Tapi marilah kita pandang kepada Tuhan, kita berharap kepada Dia, dan kita percaya, kita melihat dan memandang kepada Yesus Kristus Tuhan, ya saudara. Orang mengalami tekanan, ya mungkin karena ditinggalkan teman, suami melarikan diri, ataupun istri tidak bertanggung jawab. Ya ini banyak sekali perkara, atau orang tua yang begitu mengasihi anaknya, tapi anak tidak peduli, ataupun orang tua setelah semuanya dibagikan, diusirnya. Saudara, saya banyak menghadapi konseling orang tua yang masuk keluar rumah sakit. Tapi itulah, kita hanya memberitakan, melekat kepada Tuhan. Maka orang tua, mari kita belajar. Mari kita belajar dari kehidupan orang-orang lain itu. Agar kita tidak mengalami hal-hal yang mengecewakan hatimu, yang membuat engkau tidak nyaman, yang membuat engkau akhirnya sakit. Tapi mari kita hanya melekat kepada Tuhan dan lakukan segala kebenaran firman Allah, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan beracara. Tuhan sanggup mengubah segala-galanya yang buruk menjadi baik, ya saudara. Yang sakit jadi sembuh, yang tidak ada pengharapan memiliki pengharapan, ya saudara-saudara. Kadang-kadang karena perkataan yang menusuk hati, ketidaksetiaan, tekanan yang menghimpit, ya saudara, kehidupan manusia. Mazmur ini menjadi sebuah mazmur yang mewakili jeritan orang yang beriman, yang sedang ada di dalam kesulitan dan yang sedang ada di dalam penindasan dalam perjalanan hidupnya di dunia ini. Mazmur 31, kita sama-sama bisa menemukan sesuatu yang menjadi pegangan hidup kita. Ketika engkau dan saya menemukan banyak kesulitan dan penindasan di dalam perjalanan hidup ini. Nabi Yeremia pernah mengutip ayat 14. Tetapi aku, dikatakan, kepadamu ya Allahku, aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, engkaulah Allahku. Tidak ada Allah lain di dunia ini kecuali engkau, Yesus Kristus Tuhan. Ya saudara, untuk mengungkapkan rasa sedih dan takutnya, bahkan Yesus pun ketika dia datang ke dunia sebagai manusia, dia pernah mengungkapkan, ke dalam tanganmu lah ku serahkan jiwaku, untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya tentang situasi ketika dia ada di atas kayu salib. Kita percaya dan beriman sungguh bahwa Tuhan yang menciptakan kita, yang menebus kita, Dia yang merancangkan, yaitu satu, sebuah masa depan yang baik. Rancangan Tuhan bukan rancangan yang mencelakakan, tapi rancangan masa depan penuh pengharapan, saudara. Sebuah masa depan yang baik untuk kita yang selalu mencari Dia. Percaya, berharap pada Tuhan Yesus Kristus. Dua, di dalam anugerahnya kita boleh hidup. Di dalam kemurahannya kita boleh ada. Di dalam kebaikannya kita boleh berjalan. Namun di situ kita juga senantiasa harus ingat, ada bagian yang harus kita lakukan, ya saudara. Kita kerjakan, kita lakukan. Kita lihat burung di udara, pagi-pagi subuh-subuh dia udah bersiul-siul, saudara. Dia bekerja apa? Ya kita lihat, tapi dia berpakaian menutupi tubuhnya dengan bagus, dia bisa terbang, ya, dengan kemerdekaannya. Jadi kita lihat luar biasa, ya saudara.
tapi dia makan, dia bisa makan. Ada makanan-makanan ya saudara yang dia bisa makan. Jadi pemeliharaan Tuhan, yaitu dalam masa sulit dia tetap mengerjakan bagiannya. Yang ketiga, demikian jugalah harus kita lakukan di dalam hidup kita. Meyakini pemeliharaan Tuhan itu nyata. Apa yang dikatakan Ayub 10 ayat 12. Ya, hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Yang keempat, ada tanggung jawab kita untuk melakukan sesuatu. Tidak hanya duduk diam lalu pemeliharaan itu menjadi bagian kita. Jikalau kita ingin aman di saat-saat sulit, kita berada dalam persoalan yang besar ya saudara. Dalam persoalan yang besar dalam hidup ini, ada beberapa hal yang harus kita lakukan ya saudara. Kita tidak sadar sepanjang minggu, dari pagi, hari-hari dari pagi sampai malam, mungkin di rumah, mungkin di jalan, saat kita menghadapi hal-hal yang tidak nyaman, ada perkataan, ungkapan kita yang tidak baik, ada emosi, ada amarah ya saudara. Nah, bertobat ya saudara, apalagi kalau kita mencari pertolongan, kita mencari pertolongan dari manusia, itu tidak salah, tapi mengandalkan orang, fokus kepada orang, itu menjadi kutuk ya saudara. Makanya tadi awal saya bacakan Mazmur 91, kita ada di dalam perlindungan Allahnya Maha Kuasa ya saudara. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu ya saudara. Bangsa Israel pernah sangat mendapatkan malu di dalam sejarah perjalanan hidup mereka. Pada sekitar tahun 703 sebelum Masehi, mereka akan memberontak terhadap Asyur. Mereka ingin mengandalkan pertolongan, tapi pertolongan dari Mesir. Mesir itu berbicara mengenai dunia. Mesir itu bicara tentang masuk orang-orang dunia. Padahal kalau kita membaca Yesaya 30, Tuhan sudah mengingatkan, jangan sekali-kali engkau meminta pertolongan kepada Mesir. Engkau akan kecewa, engkau akan sia-sia, engkau akan yang dibilang putus asa, kecewa ya saudara. Timbul kebencian. Tetapi apa yang dilihat oleh bangsa Israel begitu menakutkan sehingga mereka tidak mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Pada hari itu mereka meminta bantuan kepada Mesir untuk melawan Asyur ya saudara. Meminta pertolongan kepada orang tadi saya katakan tidak salah, tapi menjadikan dia andalan dan fokus kepada orang itu adalah berhala ya saudara. Pengalaman mengandalkan manusia sewaktu-waktu ada hasilnya saudara, tetapi itu bukan Tuhan yang mau. Pengalaman mengandalkan manusia sewaktu-waktu akan memuaskan hati kita, tetapi Tuhan cemburu kepada hal-hal seperti itu karena engkau tidak memandang kepada dia, engkau tidak berharap kepada dia. Firman Allah mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan, itu Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan, karena fokus mereka manusia. Sebaliknya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia bahwa orang-orang yang mengandalkan manusia akan hidup dalam kutuk, dan yang mengandalkan Tuhan akan hidup di dalam berkat. Kita pun bisa kecewa kalau kita minta tolong kepada orang lalu orang itu menolak saudara. Maka hatimu sakit, hatimu kecewa, bisa jadi permusuhan ya saudara. Dan hati-hati jika kemudian kita menjadi benci.
Maka roh-roh kuasa kegelapan itu akan masuk dan bercokol dan mengikat kehidupan, mengikat roh jiwamu. Dan itu bisa berakibat fatal ya saudara. Engkau bisa sakit yang disebabkan oleh kecewa, sakit hati. Engkau akan mengalami penyakit mah, engkau akan mengalami penyakit tumor, kanker. Itu terjadi saudara. Maka merdekakan hatimu, bebaskan roh jiwa tubuhmu, dan berharap hanya kepada Tuhan. Tetapi meminta tolong berarti kita memberi tempat kepada Tuhan untuk berkarya. Kepada Tuhan kita berharap. Ketika kita meminta tolong, hati kita sedang terbuka bahwa Tuhan bisa memakai apa aja, melewati apa saja ya saudara. Kalau saya mau saksikan suatu saat di dalam pelayanan, kita nggak ada sesen pun di tas pun. Ini kita diundang pelayanan, dah kita duduk diam. Datanglah seseorang duduk di sebelah kita. Bu, saya disuruh ini memberikan kepada ibu sebuah envelope. Wah, saya kaget ya saudara. Kemudian waktu saya ke toilet, saya periksa. Tapi ada suara, itu bukan milikmu. Itu bukan milikmu. Hah? Kan saya nggak ada uang Tuhan. Ini bukan milikmu. Udah saya kembali lagi duduk. Hati saya tidak tenang ya saudara. Datang orang di sebelah saya. Suara itu, berikan kepada orang ini. Saudara, envelope yang saya terima itu saya berikan semuanya. Orang itu menangis. Aduh, benar-benar ini malaikat Tuhan yang menyuruh ibu memberikan. Karena dia harus berangkat untuk melayani yang sudah dijadwalkan saudara. Udah saya diam aja, oke, ini bukan milik saya, ini milik Tuhan yang saya harus berikan, hanya numpang lewat ya saudara. Tapi keajaiban terjadi nggak sampai 24 jam. Ada orang datang ke rumah. Ibu, saya disuruh Tuhan ini datang ketemu ibu. Datang ke rumah. Dia memberikan selembar cek saudara, saya pun kaget. Bu, ini perpuluhan. Anda bergereja di mana? Oh, di sana. Nggak bisa, ini milik gereja di mana ibu beribadah. Ini bukan milik saya, bukan milik kami. Udah saudara, saya ceritakan kalau memberi itu di luar perpuluhan itu beda. Tapi kalau perpuluhan itu di mana engkau bertumbuh, di mana engkau mendapatkan makanan rohani, di mana engkau belajar firman Allah, di situ engkau berikan. Saudara, saya udah bilang nggak sampai 24 jam, datang lagi orang lain. Ibu, ini Tuhan, saya tidak bisa tidur semalaman. Wajah ibu itu ada, terus terlihat wajah ibu, dan saya harus memberikan ini. Saudara, waktu dia beri, oke, saya berterima kasih kepada ibu ini. Tetapi sebelum dia pulang saya doakan. Kemudian saya lihat, Bu, nggak salah ini. Saya pikir 250.000 atau 2,5 juta. Saudara, 250 juta. Bagi Tuhan itu nggak ada yang mustahil, saudara. Kalau kita menuruti apa yang dia kehendaki, apa yang dia perintahkan ya saudara. Itu. Saudara, tandanya hidup di bawah kutuk yaitu mau hidup di bawah kutuk. Tidak usah memikirkan yang aneh-aneh. Kalau kita hidup seperti ini saja, kutuk itu menaungi hidup kita, bukan berkat. Ya saudara, kalau kita mengandalkan manusia itu bukan kita diberkati. Hati kita bisa emosi, bisa marah, saya katakan akan merubah kesehatanmu, adrenalin naik, tensimu naik ya saudara, semua organ di dalam tubuhmu jadi tidak baik karena engkau hanya mengandalkan manusia, berharap kepada manusia. Tuhan bisa buka jalan melewati apapun ya saudara kalau kita berharap kepada Tuhan. Maka saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara para pendengar firman Tuhan dalam khotbah ini. Saya hanya sarankan ingat bahwa Allah kita sebelum kita mengucapkan pun
Ini ada terbesit di hati. Allah itu udah tahu, saudara. Karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh muka bumi untuk melihat dan memperhatikan umatnya, ya saudara. Kita tidak akan punya kekuatan untuk bisa melanjutkan hidup yang lebih baik, ya saudara, kalau kita tidak berharap kepada Tuhan. Sebab berkat Tuhan tidak ada di atas kepala kita. Kalau kita harap kepada manusia, pakai kekuatan sendiri. Maka bagaimana caranya, saudara? Yaitu kita harus bertobat. Pemazmur mengatakan kalau engkau ingin aman di masa sulit, bertobatlah dan dari mengandalkan manusia, berharap kepada manusia si A, si B, si C, ya saudara. Jangan menjadikan dia satu-satunya andalanmu. Minta tolong tidak masalah, tetapi jangan mengandalkan siapapun yang ada di sekitarmu. Pemazmur ingin mengingatkan kita kalau kita ingin aman di masa sulit, yaitu berdoa, saudara. Berdoa, jangan dianggap doa itu nggak ada kasih. Saya ini berdoa. Rumah tangga saya mau hancur, berantakan, saudara. Tetapi firman Allah mengatakan apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dicerai-beraikan oleh manusia, saudara-saudara. Dan saya berganti tahun sampai tahun ke-16. Saya pikir Tuhan, sekalipun aku tidak melihat, aku akan tetap melayani Engkau, aku akan tetap berharap kepadamu Tuhan. Tapi itulah tahun ke-16 dia ubah semuanya. Hati yang keras diubahkan. Seperti yang tertera di Yeskiel 36. Aku Tuhan akan menaruhkan Tauratku, ketetapanku ke dalam hidupnya. Hati yang keras itu bisa diubah. Nggak ada manusia bisa merubah manusia kecuali Tuhan kita. Itu yang dahsyat luar biasa, ya saudara. Kesakitan yang luar biasa. Melewati bagaimana kita mau mendapatkan mujizat kalau kita tidak menghadapi apa yang kita hadapi. Tekanan hidup, kekecewaan, rumah tangga yang berantakan. Tapi satu pelita di mana kita terus berharap hanya Engkau Tuhan pencipta langit dan bumi yang memberikan nafas yang bisa merubah semuanya. Sampai penyakit yang paling gawat, kanker yang bercokol di tubuh saya sembuh oleh kuasanya. Karena dia dokter di atas segala dokter. Dia Bapak kita yang luar biasa. Dia Allah yang tiada tandingannya, ya saudara. Jadi waktu kita berdoa, hati kita harus percaya sepenuhnya kepada Dia. Kalau kita berdoa, kita percaya, berarti kita memiliki iman. Iman kita berharap kepada Dia. Mazmur 31 ayat 10 sampai 19. Makanya saudara baca firman Tuhan. Firman Tuhan ini bicara tentang kehidupan manusia, tentang berkat Tuhan, tentang bangsa, tentang negara. Semuanya itu lengkap, ya saudara. Tetapi aku berkata kepadamu, aku percaya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku. Ya saudara, di ayat 15 Mazmur 31. Artinya adalah kalau kita sedang sengsara, kalau engkau sedang berdoa oleh pemazmur, engkau juga harus percaya bahwa di dalam Tuhan tersedia segala pertolongan. Jangan mengatur Tuhan, aku mau begini, aku mau begitu. Enggak. Tapi ikuti segala kehendak Tuhan. Kalau kita butuh uang, yakinlah, tadi saya udah saksikan ya saudara. Udah Tuhan yang bekerja. Tuhan tidak selalu dalam bentuk uang. Kadang-kadang ya saudara yang bisa memberikan kepada kita damai. Akhirnya kita bisa melepaskan semuanya, mengikat kehidupan kita. Kita bersandar dan berserah kepada Tuhan. Tuhan sanggup menolong walaupun bentuk pertolongan Tuhan, jawaban dan doa itu tidak selalu dalam bentuk kesembuhan, saudara. Kalau engkau diberi damai sejahtera, otomatis seluruh organ tubuh kita juga bekerjanya sempurna, saudara. Maka kita akan mengalami kelegaan, kenyamanan di tengah keadaan yang sulit ini, ya saudara. Pertolongannya yang luar biasa meskipun ada waktu dan cara Tuhan yang berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Tetapi engkau harus percaya bahwa di dalamnya ada pertolongan.
Tuhan sanggup dan Tuhan bisa, dan kita harus percaya akan hal itu. Kita harus berdoa tetapi juga harus bersedia menerima cara Tuhan dalam menyelesaikan persoalan kita. Saudara ingat doa di Getsemani? Bagaimana Yesus berdoa, saudara? Doa Bapa kami yang di dalam bagian itu ada kalimat Yesus yang berkata, bukan kehendakku. Jadi bukan kemauan kita, bukan rencana kita, tetapi kehendakmu yang jadi, saudara. Itu yang merubah semua konsep manusiaku ini. Jadi kehendakmu Tuhan yang jadi. Jadi kita ini aman, saudara, rasa tentram. Maka pemazmur mengingatkan kita bahwa Tuhan bisa memberikan pertolongan dengan caranya sendiri. Apa yang membuat kita tetap aman di masa yang sulit? Saya udah katakan, saya ulangi lagi, berdoa, percaya, imanmu tumbuh, bersyukur kepada Tuhan. Ya saudara, kita harus bersyukur. Yang ketiga, apa yang Mazmur katakan kepada kita pada saat sulit, tetapi hidup kita tetap aman. Mengapa bersyukur dan melayani? Saudara, benar saudara. Ketika saya dalam sulit, saya nggak tahu lagi mau bagaimana. Ketika orang-orang datang, orang-orang berkata, saya kok merasa tenang ya berjumpa dengan ibu. Mereka bercerita tentang kesulitannya, saya hanya katakan, percaya kepada Tuhan, kepada yang menciptakan ini. Aduh Bu, saya itu rasa tenang kalau ngobrol. Nah itulah ketenangan, itu hanya ada di dalam Tuhan. Ya saudara, Mazmur 31 ayat 20-25 adalah ajakan untuk mengucap syukur dan mengasihi Tuhan. Bagian ini masih dilatar belakangi bagaimana pemazmur pada hari itu berada dalam masa-masa yang sangat sulit, terjepit kehidupan Daud ketika Siklak terbakar, harta benda diangkut, ya saudara, anak istri dibawa, Daud terjepit. Tapi ketika Daud menangis saat itu, dan rakyat pun yang ikut bersama dia dalam peperangan menangis, dan saat rakyat pun berbalik mau melempari dia dengan batu, Daud hanya mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, dan dia berdoa dan bertanya apa yang harus dilakukan. Ya saudara, luar biasa apa yang dihadapi Daud. Ya saudara, itu bicara tentang rumah tangga, bicara tentang kehidupan bermasyarakat, berkata tentang kehidupan dalam ekonomimu, ya saudara. Sebab banyak orang yang mengejarnya dan menginginkan sesuatu dari dirinya. Bahkan ada orang yang memasang jaring ingin menjebak dan menjatuhkannya, ya seringkali dalam kehidupan ini. Tetapi apa yang dia lakukan, bagaimana dia bereaksi terhadap semua situasi yang sulit dan tidak nyaman itu, dia menyikapinya dengan baik. Dia tidak bersungut-sungut, saudara. Karena saya ingatkan kepada saudara sekalian, orang yang bersungut-sungut itu akan sekonyong-konyong dibinasakan oleh malaikat maut. Bukan perkataan saya, tapi perkataan firman Allah. Dan itu yang menyebabkan saya bersyukur kepada Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, aku hanya mengikuti kehendak-Mu saja. Ya saudara, disitulah kita merasakan rasa nyaman, rasa aman di tengah kesulitan ini. Tetap kita melayani Tuhan. Pemazmur yakin bahwa hidupnya hanya ditentukan oleh Tuhan. Hidup bukan ditentukan oleh penyakit. Hidup bukan ditentukan oleh masalah. Hidup bukan ditentukan oleh musuh-musuh kita. Ya saudara, dia meyakin bahwa hidupnya ada di dalam tangan Tuhan. Hidupnya hanya ditentukan oleh Allah pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus Tuhan. Sehingga walau di dalam pergumulan dan kesusahan yang begitu dalam di dalam hatinya, dia tetap bisa merasakan damai itu menguasai hidupnya. Indikasi damai sejahtera ada di dalam hatinya adalah ketika dia bisa menunjukkan kepada kita ajakannya kepada orang untuk hidup tetap mengasihi Tuhan dalam segala situasi. Ya saudara, kita nabi yang saya kagumi juga Rasul Paulus. Ya saudara, Rasul Paulus waktu di penjara, ini di penjara
Dengar saudara-saudara, di penjara ya saudara. Dia bisa bersukacita, dia bisa bernyanyi, dia bisa bermazmur, dia hanya menyanyi untuk Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Terjadi gempa bumi, penjara, padahal dia dikawal oleh 4 regu, saudara. Itulah cara Tuhan memerdekakan orang. Dan dia tidak melarikan diri, pintu gembok semua terbuka, bisa melewati dengan merdeka, malah pengawal penjaganya ketakutannya, saudara. Jangan kamu takut, saya tidak lari kok. Ya saudara, seperti itu. Malah keluarga daripada pengawal itu bertobat semuanya. Ya saudara, itulah. Bersukacitalah, sekali lagi kukatakan bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Filipi 4:4-5. Di dalam situasi dan kesulitannya, Paulus mau mengajak orang lain untuk mencintai Tuhan. Dalam situasi kondisi COVID, kesehatan banyak orang terganggu oleh COVID, tetapi tetap kita bersukacita, tetap kita ikuti segala protokol, aturan-aturan yang diberikan untuk kita tetap sehat. Yang pemerintah lakukan ya saudara, kita berdoa di dalam pergumulan pemerintah untuk 260 jiwa yang ada di Indonesia ini. Jadi kita berdoa saudara. Apa yang kita bisa lakukan, kita berdoa dan percaya kepada Tuhan. Ada yang lagi orang dalam kesulitan, dalam kemiskinan, si janda Sarfat, saudara, dahsyat ya. Hidup janda Sarfat ya saudara, di 1 Raja-Raja 17. Makanya baca itu firman saudara, dalam masa paceklik seperti saat-saat sekarang ini, masa paceklik ya saudara, punya hanya segenggam tepung dan minyak dalam buli-bulinya, dan tepung dan minyak itu hanya bisa, ini udah terakhir aku masak, setelah itu aku nggak tahu lagi mau makan apa, bakal mati semuanya ya saudara hari itu. Dan tidak ada lagi persediaan buat hari esok, simpenan apapun buat makanan tidak ada. Setelah makan dia akan mati, katanya ini si janda Sarfat. Tetapi dalam situasi seperti Tuhan mengatakan sesuatu yang berbeda lewat seorang nabi Allah, seorang hamba Tuhan. Elia berkata kepada perempuan ini untuk memberinya makan lebih dahulu. Buatlah itu roti untuk saya makan. Mana bisa, ini hanya untuk saya dan anak saya satu saat. Setelah itu kita nggak tahu mau makan apa. Kemudian apa yang terjadi? Janda ini mungkin berpikir, mendingan aku pergi aja deh, tinggalin nabi ini. Enak aja saya makan tinggal terakhir mau diminta lagi. Tetapi dia berpikir terus, ini hamba Allah. Pikiran yang baik. Biarlah dia